Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah teman-teman, yuk sharing. Ini adalah tahap atau sudah pembicara yang ke-17 hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu tidak asing lagi ya, kita partner saya banget nih. Beliau pernah memimpin kami di Mas'ul Ijazah atau Ijazah KMI. Ketua tim lah beliau nih. Yakni Faris Multazam ya. Beliau sekarang alumni 2016 Heritage Generation. Sekarang sibukannya seorang pengusaha, sedang berwirausaha. Bisa dikatakan beliau ada seorang pengusaha muda ya, Masya Allah. Di usia yang masih muda sudah berkeluarga, sudah memiliki usaha sendiri, Masya Allah nih ya. Baik teman-teman, hari ini temanya adalah muda berwirausaha. Ada apa nih dengan usaha yang masih muda, kemudian berwirausahanya ada apa sih sebenarnya seperti itu. Jadi Riz, sebelumnya ucapan terima kasih banyak nih sudah mau join dari Indonesia, sudah malam gitu kan ya. Mau menyempatkan waktunya di hari libur, besok harus kerja lagi, kerja, golek mangan buat bojo yang omah. Terima kasih banyak loh udah mau berpartisipasi di acara sharing ya. Jadi mungkin Sama-sama. sebelum masuk ke tahap pertanyaan nih, atau inti, Ana izin memperkenalkan acara. Jadi sharing ini adalah acara yang Ana buat sendiri atau Ana inisiatif. Ya, Ana buat itu dari sebuah kegiatan yang bisa kita katakan atau tidak baik lah ya. Ini waktu itu Ana insomnia, itu begadang gitu kan ya. Tepat jam 12 malam pada tanggal 27 Agustus tercetuslah yuk sharing ini dengan Ana berpikir kok kita ini masih muda tapi nggak produktif gitu kan ya. Akhirnya waktu masih karantina di Tangerang, Ana buatlah acara ini. Alhamdulillah dengan pembicara pertama itu anggota Menwa juga teman Ana si Agus. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun di pembicara yang ke-17 yaitu antum Faris Ustadz Faris Multazam ya, teman Ana juga dari GEKI, kemudian dari UNIDA juga, ketua tim pengurus ijazah KM-nya 2016 insya Allah nih. Jadi itu harapan Ana sih memang yuk sharing tidak hanya sekedar di Instagram. Insya Allah akan sekarang sudah mulai merambat ke YouTube dengan baru timnya ada berdua orang sih, Ana dengan seseorang ya. Ya itulah, seseorangnya tahu lah. Ya, membantu YouTube jadi lagi berproses. Nanti mungkin dari sini akan mulai Instagram, di YouTube dan sebagainya. Target Ana sih bisa seperti ACT atau yang lain-lain yang bisa berbagi ke orang lain dari gitu. Baik, mungkin langsung aja Riz ya. Jadi tema kita teman-teman, jadi nanti jika ada yang bertanya tentang muda berwirausaha ini ada apa sih? Atau bagaimana cara berwirausaha di usia yang muda, kemudian tantangan untuk bagi seorang alumni yang notabene di pondok tidak belajar masalah ekonomi ya. Tapi kok palingnya model sirka, kita belajar dari organisasi-organisasi santri, kok bisa sampai menjadi seorang penguasa itu bagaimana gitu. Nanti bisa saja langsung tulis di kolom komentar, insya Allah akan dijawab langsung oleh saudara Faris, seperti itu. Ini Riz, bisa ceritakan sedikit mungkin awal mula antum nih, kok bisa sampai terjun ke dunia wirausaha. Dan yang Ana tahu antum nih dari dulu kayak bergelutnya di dunia kertas-kertas ya, pensekretariatan bisa dikatakan. Ya. Gimana tuh? Bismillah ya. Awal mula bisa terjun ke dunia wirausaha. Awalnya udah jauh ya, jadi dari SMP, dari kemudian masuk Gontor pun udah bercita-cita untuk berwirausaha karena melihat dulu mikirnya nggak mau dapat tekanan, nggak mau punya bos gitu, harus punya usaha sendiri. Kemudian di Gontor diberi motivasi bahwasannya kepala ikan teri lebih baik daripada ekor ikan paus gitu ya. Semakin mantap. Kemudian juga melihat dari keluarga ibu sendiri semuanya pengusaha. Semuanya pengusaha kuliner gitu ya, dari kakek, nenek semuanya pengusaha kuliner. Jadi akhirnya mulai semakin tertarik dan sudah di list ya teman-teman ya, sudah dicita-citakan dari dulu pengen banget jadi pengusaha. Dan juga cita-cita yang paling bodoh dari saya adalah saya harus sukses tanpa ijazah. Harus sukses tanpa ijazah.
pada akhirnya terkabul gitu kan, terkabul. Alhamdulillah. Orang tua bangkrut dan akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah dan terpaksa kita harus melanjutkan cita-cita seperti itu. Awalnya memang dari mimpi, harus bermimpi, harus punya mimpi, dan mimpi itu didoakan tiap hari. Itu awal mula terjun ke dunia wirausaha. Kemudian setelah dari Gontor, belajarlah sama tante ya, sama om yang udah memiliki usaha yang cukup lancar. Tante punya usaha di Semarang yang bisnisnya kuliner juga, offline. Kalau om ini punya bisnis di Jogja tapi online, yang sekarang biasa kita kayak pesan di GrabFood, GoFood, Shopee Food. Nah itu, nah, di dua lini yang berbeda, Akhirnya belajar di situ beberapa bulan sampai pada akhirnya ya memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Awalnya bingung kan, mau modalnya dari mana ini, nggak punya modal. Tapi ternyata ya itu dia, nggak ada jalan selain minta sama Allah. Allah yang menjawab semuanya. Saya dapat ilmu gratis dari om tante saya digaji, ada sedikit uang untuk membuka modal, tapi nggak cukup kan, paling gaji cuma setengah tahun, cuma 5 juta mungkin kan, itu nggak cukup untuk buka usaha yang besar. Akhirnya ternyata Allah jawab dengan om saya kasih modal saya warung, kasih modal saya peralatan usaha, kasih meja, kursi, semuanya. Dan itu menurut saya itu jawaban dari Allah yang sangat besar gitu. Kalau dibilang orang tua nggak mampu banget untuk memberikan itu, tapi ternyata Allah melalui om saya memberikan itu semua. Itu dengan wasilah om tadi ya. Allah. Dengan wasilah. Pokoknya ketika kita punya mimpi untuk menjadikan sesuatu atau kita pengen jadi sesuatu, Allah dulu, baru kita mulai mikir. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Kayak sering kita denger banget. Oke, ini menarik sih Riz untuk dibahas ya. Jadi kan memang anak kenal antum ini dari di Gontor 6 ya, dari sebagai satu kesatuan di Danger itu kan antum, anak nggak lihat sisi antum dari usaha tadi tuh ya, mungkin karena antum berhubungan dengan kertas, sekretaris dan sebagainya. Nah, kenapa antum milih untuk kuliner? Apakah tadi karena keluarga atau mungkin kenapa nggak antum ngambil ke mungkin usaha percetakan atau mungkin yang lain gitu, berhubungan dengan bidang antum tadi sekretaris, mungkin desain atau bagaimana kan mungkin bisa. Kenapa tuh? Apa memang karena keluarga tadi? Yang pertama karena kalau desain cuman punya ilmu yang pas-pasan ya, kayak desain terus cuman ilmu yang pas-pasan lah. Sedangkan nggak bisa buka usaha dengan ilmu yang pas-pasan dan harus punya mentor. Dan ternyata kondisinya mentor saya adalah para kuliner, para orang-orang yang terjun di bidang kuliner. Akhirnya juga tertarik dan saya membaca ada beberapa usaha yang tidak akan mati. Salah satunya adalah kuliner. Ada air, emas, dan kalau nggak salah kuliner, itu yang saya baca. Dan itu betul, karena setiap hari orang butuh banget, butuh makan itu. Dan itu sih yang jadi kenapa milih kuliner, itu yang poin pentingnya itu. Nah, sejak kapan ente menggeluti dunia bisnis ini? Wirausaha khususnya di bidang kuliner nih. Selain tadi dan selain dari pihak keluarga, ada nggak mentor khusus gitu? Pernah ikut kursus di mana atau apa gitu? Itu dia. Belum ya, untuk mentor khusus tuh belum. Cuman ada beberapa ustadz saya yang mereka terjun di bidang bisnis tapi bukan kuliner, hanya untuk sharing saja. Sehingga ya hanya bertanya apa adanya yang mereka pahami. Terus kenapa saya semakin yakin untuk berdagang, bahasa ininya ya, berdagang atau pengusaha gitu bahasa kerennya. Karena ketika kita menjadi pedagang atau pengusaha, kita tidak punya landasan, tidak punya pondasi selain Allah ya. Jadi ketika kita kalau jadi karyawan, saya pernah jadi karyawan itu kerja aja lah apa adanya, insya Allah nanti digaji gitu kan, pasti digaji. Ketika jadi pengusaha, menjadi pedagang, disitulah titik keraguan kita mulai diuji. Iman kita diuji, ya Allah ini kok nggak laku-laku hari ini, ya Allah kok nggak ada yang makan hari ini. Disitulah ketika jadi pengusaha, jadi pedagang, iman kita diuji sama Allah, dan semoga itu menjadi kedekatan sama Allah. Ketika saya ditanya sama ibu saya, ini masih ada 2 kuali nih belum habis,
tahu nggak kamu cara ngabisinnya? Ini nggak tahu. Minta sama Allah. Ketika itu juga langsung dijawab sama Allah. Datang pelanggan, datang pelanggan, datang pelanggan. Intinya cuman ketika kenapa saya milih jadi pedagang, karena saya ingin memantapkan iman supaya tidak bersandar kepada manusia. Itu sih. Tuh. Jadi menggelutinya saya sejak setelah keluar dari Gontor, kemudian 2 tahun saya mondok lagi. Nah, tahun berikutnya di tahun 19 ya? awal corona. 2019. Awal corona 2020 ya. Nah, 2020 Ya, itu dulu. saya ikut om saya, ikut tante saya untuk jadi karyawan. Kemudian tertarik dan lama-lama mendalami, serius untuk bisnis, karena sudah melihat udah nggak punya ijazah, mau ngapain lagi nih, harus mati-matian di sini. Saya singkat cerita setahun lah, udah mau 2 tahun ini jalan menggeluti usaha ini, dibantu oleh ibu saya. Itu di Jogja juga, Riz, tempat Om Antum tadi? Masih Om di Jogja saya juga? di Jogja juga. Om saya warung Buminah 1 ya kan, punya saya warung Buminah 2. Jadi Bu Minah ini nama keluarga atau bagaimana? Ibu Minah ini diambil dari nama nama Mbah Huti ya, atau nama nenek kita. Oh gitu. Namanya Bu Minah. Akhirnya. Nah, pikir kemarin nama Zaujzah kan. Enak juga. Lah. Barok. Gitu. Nah, berarti udah hampir genap 2 tahun lah ya masalahnya untuk Ya, berkecimpung di dunia wirausaha, khususnya di bidang kuliner nih. Tantangan apa aja yang Antum dapatkan gitu selama berwirausaha? Tantangan yang Tantangan paling saya sering dapatkan di usaha adalah istiqomah ya. Jadi usaha itu adalah hal untuk melawan diri sendiri sebenarnya kalau menurut saya. Jadi ketika kita istiqomah, insya Allah tuh jalan. Jadi kalau kata kakek saya, wirausaha tuh jangan bosan, jangan ngeluh, jangan capek. Jangan bosan, jangan ngeluh, jangan capek. Poin pentingnya adalah istiqomah. Jadi ketika kita awal-awal, apalagi anak muda ya, meroket semangatnya. Nanti udah jalan 1 bulan, 2 bulan, ya Allah, kok nggak ada yang masuk, kok nggak ada yang beli gitu kan. Mulai down, turun. Jadi kita harus cari mentor, minta lagi sama Allah, cari ustadz yang menguatkan. Supaya kita nggak kendor lah. Jadi tantangan itu yang paling besar adalah istiqomah. Yang ketika istiqomah sudah bisa terhandle, insya Allah yang lain itu nggak banyak masalah. Misalkan cuman misalkan makanan beras, bahan-bahan pokok lagi mahal gitu. Oh, itu nggak masalah. Itu bisa kita cari sendiri karena kita tinggal cari relasi. Sekarang ada gadget, ada link kemana-mana, itu mudah. Buka Facebook, tinggal cari beras murah atau cari link grup beras gitu, itu mudah, nggak sulit untuk masalah bahan-bahan pokok. Kemudian hal-hal yang lain tuh nggak sulit. Yang paling sulit adalah ketika kita malas itu yang paling sulit, karena saya merasakan ketika sudah saya malas, nah itu semuanya akan buyar, berantakan, dan nggak nikmat menjalani pekerjaan kita. Harus menikmati. Setengah-setengah juga nggak enak ya, Riz ya? Ya, setengah-setengah nggak enak. Bener. Harus kafah lah ya bahasanya ya. Di pondok kan ikhlas disuruh kan, yang penting ikhlas kalian nggak sih? Ya udah kulo fisil mikafah, itu wajib itu. Itu. Ente pernah terus gimana tuh? Dan apa tantangannya? Tantangannya adalah kita sering berpikir ketika kita udah down, bisnis down, terus kita berpikirnya harus diapakan. Ini kenapa pelanggan nggak ada? Sedangkan yang harus dipikirkan pertama kali adalah ibadah apa yang salah. Mungkin ketika laris, sholat kita lalai. Ya, itu sering terjadi. Saya pun masih mengakui itu, ketika laris, sholat, tapi lalai. Mungkin masbuk, gitu. Ya, itu sering terjadi. Itu, jadi dievaluasi dulu ibadahnya gimana. Kemudian ketika sudah rame, biasanya lupa, minta lagi.
ya, sedangkan Allah tuh nyuruh kita untuk minta terus, jangan lupa untuk Benar. minta. Jadi karena pada awalnya kita hidup Allah suruhnya buat beribadah, Ya. suruh ibadah. Jadi kerja ini ibadah, harus bernilai ibadah seperti itu. Dan husnuzon sama Allah, kalau misalkan Oke. lagi sepi atau apa, wajib husnuzon sama Allah gitu. Ini Masya Allah nih, penjelasan dari dan penjelasan sekaligus pengalaman dari teori ada praktiknya langsung dari Faris nih ya. Dari teman Nana juga tentang mudah berwirausaha tadi sudah banyak dijelaskan oleh beliau. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih. Jika ada yang bertanya seputar mudah berwirausaha, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan, kemudian lebih jauh daripada itu, silakan langsung tulis saya di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau. Nafal Nur Rahim nih, Restaklim nih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Val. Kaif hal, sehat ya, Val ya. Ini kayaknya teman-teman Jogja semua nih nonton nih. Diajak nongki ya. Ada Ini teman-teman Jogja nih. Kayaknya teman-teman Jogja semua nih. Maldini ini lagi di India kalau nggak salah. ada Ustadz Fajar, pengusaha. Iya, ini beliau nih. Konveksi ya. Nanti ada next ngundang beliau lagi nih. Beliau kemarin sedang sibuk ada acara keluarga. Nanti ada ngundang beliau di selanjutnya next lah. Untuk ini Riz, selanjutnya Riz ya. Tentu dalam dunia wirausaha ya, nggak usah dalam wirausaha pun dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Pasang surut itu pasti akan ada ya. Iya. Kadang pun iman pun ada Yazid wa Yankus ya. Yazid bil Masiyah, Yazid bitoa wa Yankus bil Masiyah. Sorry ya. Yazid bitoa wa Yankus bil Masiyah. Ini sudah tertulis dan kita tahu semua. Nah, pernah nggak sih antum itu merasakan titik ketika jatuh tuh pada saat apa? Gitu? Terus bagaimana cara antum untuk bangkit dari jatuh tadi itu atau dari pasang surut tadi itu? Ya. Awal mula usaha itu sudah merasakan yang namanya pahit banget ya. Karena saya membuka usaha tepat ketika mahasiswa itu pada pulang. Oke. Sedangkan kondisi warung saya itu terletak di antara kampus-kampus gitu. Di mana Riz daerahnya Riz? Jadi di daerah kota, dekat Balai Kota Jogja. Nanti teman-teman adalah tahu. Dekat UAD 3. Oh, di Ahmad Dahlan. Nah itu. Nah itu merasakan yang efeknya itu betul-betul sepi. Sedangkan betul-betul itu daerah wirausaha semuanya. Jadi merasakan sepinya itu gitu. Awal mula udah merasakan sepinya. Terus akhirnya merasakan juga hidup tuh cuma gini-gini aja. Datar. Bangun ke pasar, masak, jualan nggak laku tutup. Gitu-gitu. Terus begitu, ini harus apa. Bingung. Jadi mintalah sama Allah kan. Gimana ini caranya? Akhirnya ya udah, kita belajar aja semampunya kita. Kita buka YouTube. Sekarang ada YouTube, kita belajar buka YouTube. Gimana sih caranya? Caranya gimana? Terus bukalah GrabFood, GoFood gitu kan, yang online. Yang jelas kita lurus tetap di syariat ya dalam berjual beli, jangan melenceng ya. Tetap di syariat. Akhirnya mulai belajar sedikit-sedikit, kemudian mengiklan, kemudian menyebar selebaran, menyebar broadcast. Itu hal yang kelihatannya kalau kita anak muda ngapain sih gitu, capek-capek kayak gitu. Padahal itu emang efeknya besar untuk jangka panjang, nggak instan. Kebanyakan kita anak muda terlalu banyak, kalau kata ibu saya kamu itu terlalu banyak makan makanan instan, sehingga hidupmu pinginnya instan gitu. Tidak mau merasakan proses yang pahit, proses yang capek, proses yang membosankan. Yang terpenting adalah istiqomah dalam menjalani ini bisnisnya. Akhirnya ya udahlah, bismillah, ini sepi terus sangat lama. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan sepi. Artinya modal yang dikeluarkan untuk berbelanja itu tidak masuk, tidak kembali modal ya, tidak balik modal. Tapi tetap harus dijalankan. Dan jangan pernah bosan belajar. Kalau kata Ustadz Hasan,
apa namanya, merangkak, lebih baik merangkak ke depan daripada lari di tempat ya, Iya, baik. pelan-pelan. Dan tidak ada yang instan, tidak ada yang instan. Itu sekali lagi, Benar. tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Harus berproses, wajib berproses. Naif kalau kita bilang usaha aja lah secukupnya. Nanti insya Allah Allah kasih jalan rezekinya. Itu bagi saya tuh naif banget gitu. Dan harusnya berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalkan Benar. tidak mau berusaha secara duniawi, berusahalah secara akhirat, Oke, mati-matian gitu, Ukrawi. Oke. berdarah-darah di situ. Jadi jangan dua-duanya pas-pasan dan berharap menjadi orang sukses. Itu gimana ya ngelihatnya ya, kalau orang yang ngomong kayak gitu, udahlah kerja cukupnya aja, itu nggak bisa situ lah. Pernah sampai di tahap ini nggak harus sampai kan kemarin waktu viralnya COVID tuh kan sampai toko-toko ditutup, kemudian itu ada yang bangkrut. Pernah ngerasain sampai akhirnya nanti aspek ini udahlah tutup aja lah gitu. Pernah nggak yang tahap gitu? Eh, Alhamdulillah belum ya, alhamdulillah belum. Jangan lah Tapi kalau bisa. ya jangan sampai lah. Cuman pernah berpikir ketika ini bayar kontrakan, bayar kontrakan itu kan harga yang cukup mahal ya. Kalau di tempat saya harganya 20 juta Per per tahun. 2 tahun, per Oh, 2 per 2 tahun. tahun. Nah, akhirnya 10 juta tahun. Nah itu sempet teas, kayak mau putus asa nih, aduh bayarnya gimana nih, mau ngutang ya nggak mungkin kan gitu kan, mau ngutang ke siapa, ke bank riba kan, mau ngutang ke siapa. Akhirnya ya udah balik lagi lah minta sama Allah yang pertama. Akhirnya ketika ketemu sama pemilik tanah, pemilik tanah ngasih rukhsah, ngasih keringanan. Keringanan. Ya udah silahkan bayar di akhir tahun. Gitu. Itu bener-bener yang kayak langsung alhamdulillah banget, itu lega banget karena insya Allah bisalah save uang dari awal tahun sampai akhir tahun untuk bayar kontrakan gitu. Kalau kita harus bayar di muka itu kan rasanya nggak bisa dengan keadaan kondisi pandemi yang bukan main. Kemudian terutama pada saat PPKM ya. PPKM Jogja itu luar biasa. Setiap malam daerah kota itu pasti didaurin, dikelilingin sama Satpol PP. Wajib tutup. Ya beberapa kali saya kena peringatan juga kan. Karena ada beberapa hal seperti yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Tapi ya udah, harus tetap jalan, gak apa-apa. Itu cuma sementara aja kan. Lagian Satpol PP pun juga mengingatkan secara baik-baik. Gak perlu kita tanggapin yang over. Benar. Insya Allah seperti itu. Nah, Riz, menarik banget ya. Dari Ana juga pernah sih berpikir untuk cita-cita untuk bangun satu usaha gitu kan ya. Cuma memang mungkin kodarullah sekarang keadaannya emang harus Ana melanjutkan studi dulu untuk melaksanakan amanah ya. Mungkin next time mungkin Ana bisa belajar dari antum nih, yang sepuh-sepuh senior-senior di dunia perwirausahaan dan si Fajar nanti kan. Jadi teman-teman tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Faris itu bagaimana kita yang masih bisa dikatakan belia atau muda gitu ya, sudah terjun di dunia wirausaha itu dengan modal yang tadi kita berusaha. Kalau bisa dibilang kan modalnya pertama keyakinan banget ya terhadap apa yang Allah janjikan kita orang yang berusaha akan diberikan ya. Kalau kita dulu mengenalnya dengan istilah manjada wajada nggak ya, terus disambung dengan hadis innamal amalu binniyat kan ya. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari tentunya dari kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah itu dalam satu hadis atau apa ya, aku kurang tahu juga. Ini sering ditulis ketika kita mungkin ujian Riz ya. Seperti ini bunyinya inna husna ala kotika billahi min akbari awal min najahika itu ya. Itu jadi hubungan baik kita terhadap Allah itu adalah salah satu kunci atau bisa dikatakan pembuka jalan untuk suksesan kita ke depannya. Maka tadi sudah disampaikan oleh Faris banyak banget ya, saat kita naik, saat kita turun pun Allah itu harus selalu ada. Allah lagi, Allah terus, dan ya Allah dan Allah lagi, Allah terus gitu. Jadi jangan sampai lepas dari Allah gitu. Karena kebanyakan orang sudah di atas, lupa gitu kan ya. Makanya tadi Anda sempat berpikir sebelum acara nih, kok bisa ya orang kaya itu korupsi gitu kan ya.
Nanti gitu kan. Kalau dia misal orang kaya nggak harus korupsi kan uangnya banyak. Berarti dia emang cuma kaya uang nggak kaya hati gitu. Kayaknya kayak gitu sih ya. Baik, ini teman-teman, nanti kita ada waktu 1 jam. Insya Allah sampai jam 21.00 waktu Indonesia atau jam 6.17 waktu Turki, jam 5 waktu Turki. Ini alhamdulillah kita bisa live lagi dari Indonesia, yaitu dari Jogja, saudara Faris dan saya dari Turki. Alhamdulillah sering bisa sampai ke Turki. Ya, mohon doanya lah supaya acara ke depannya lebih baik lagi. Karena kita bertahap nih. Ya, kita desain sendiri, acara kita pimpin sendiri, jadi pembicara sendiri, gitu. MC sendiri kan. Jadi desain pun Anda belajar dari tahap membuat acara Anda sendiri. Ada poin saya salah ya, maaf ya. Oke, lanjut gimana? Ini kan sempat pada awal-awal pandemi yang parah itu saya berkeliling Jogja ya, keliling Jogja melihat keadaan orang-orang di pinggir jalan yang cukup miris banget. Oke. Itu akhirnya saya punya usulan juga sama orang tua saya, ngobrol sama istri, ngobrol gimana kalau kita bikin sedekah Jumat nih. Oke, Tapi kita tidak mengambil laba dari situ. Gimana? Gitu. Yaudah, bismillah. Artinya kita ikut sedekah juga, sedekah tenaga, sedekah apa yang bisa kita. Kalau kita belum bisa sedekah uang dari warung, kita sedekah tenaga, kita bisa masak, kita bisa apa, kita. Akhirnya tercapailah cita-cita untuk membuka sedekah Jumat ya, awalnya ya, sedekah Jumat. 1 orang, 2 orang teman saya gitu kan ikut, dan itu sangat menggembirakan ketika kita sudah bisa memberikan makanan kepada orang-orang yatim, duafa, janda, kemudian orang-orang di pinggir jalan. Itu melihat senyum mereka itu adalah ada satu value sendiri ya. Itu bisa membalas kelelahan kita seharian membuat itu, dan Allah pun sudah janji kan, orang-orang yang bersedekah pasti Allah balas. Tapi jangan sampai kita melogikakan janji Allah ini. Oke. Kalau saya sedekah 1, Allah balas 10. Kalau saya sedekah 10, Allah balas 100. Itu nggak usah dilogikakan. Pasti Allah balas. Pasti Allah balas. Yang penting niat kita tuh lillah untuk sedekah. Pasti Allah balas dengan hidayah, dengan lindungannya, dengan rezeki yang lancar, orang tua yang solih-solihah, jabatan yang terus naik, studi yang lancar, insya Allah pasti dibalas dari manapun. Berpikirnya adalah ketika kita berpikir bahwasanya sedekah seperti MLM, marketing level multi level marketing. Kalau kita dapat 1 akan dibalas 10. Itu nggak bakal selesai gitu, nggak bakal sampai. Itu artinya kita cuma meminta dunia dengan wasilah akhirat. Kalau kita meminta wasilah dunia dengan meminta dunia dengan wasilah akhirat, ya Allah bakal kasih, tapi di akhirat Allah nggak akan balas. Kayak gitu. Jadi sedekah udah lillah, bismillah. Ternyata pekan pertama cuman berapa ya, 20 box. Sampai detik ini itu per pekan bisa Masya Allah sampai 200 box yang saya nggak tahu, bukan saya menggerakkan gitu. Ini semua Allah yang menggerakkan, dan kita sampai keteteran. Gimana ini 200 box per hari ini, nggak bisa, nggak mungkin. Akhirnya kita konsultasi ke para donatur yang banyak, donatur rutin sekarang ya, banyak donatur yang istiqomah. Kita konsultasi bagaimana kalau ini beberapa box kita pindahkan ke hari Senin dan Kamis untuk buka puasa para hafiz gitu. Tafadhol gitu. Ya, akhirnya kita bagi Senin, Kamis, dan Jumat. Kamis untuk buka puasa dan Jumat untuk sedekah Jumat di sore hari yang semoga Allah berkati. Gitu. Pokoknya itu semua nggak bisa lah kita gerakin manusia-manusia itu kalau bukan Allah yang gerakan itu, dan Masya Allah itu luar biasa. Memang kalau kita pikir secara logika ya impossible gitu, maksudnya apa ya, kita nggak sadar bahwa di belakang itu pun kita katakan, kalau kita bahasanya tabarus gitu ya mungkin ya, karena kalau Faris kan mungkin ibadah terjaga sebagai orang yang tabarus pun kadang rezeki pun masih lancar aja, karena dia nggak merasa bahwa ada Allah yang mensukseskan atau membantu dia di belakang gitu. Mungkin Iris gimana? Dari pengalaman sedekah ini ada 1 orang yang saya tandai ya, maksudnya saya perhatikan orang ini.
Dia menjadi donatur tetap, tidak saya sebutkan namanya. Dia menjadi donatur tetap dan saya hafal betul sifatnya beliau. Beliau itu orang yang sangat pelit dengan dirinya sendiri. Oke. Artinya kalau makan ya biasa aja, Ya, hidup ya biasa secukupnya, aja, stylenya biasa aja. sederhana. Dan dia pelit dengan orang lain. Artinya misalkan kita pergi makan, ya bayar sendiri-sendiri. Ya, Jarang dia itu untuk mengatakan aku yang traktir. bayar, itu jarang. Oke. Tapi ketika saya buka donasi seperti ini, dia yang nggak pernah putus untuk sedekah. Itu yang kita perlu ingat. Kita lihat sifat seorang tapi kita nggak tahu amalannya yang tersembunyi. Benar, Dan benar. itu saya respect banget sama orang itu. Semoga Allah memberkati. Amin, amin. Makanya ada istilah kan, jangan menilai seseorang dari covernya aja kan, karena kita nggak tahu amal ibadahnya. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Mungkin Riz, ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Ya. Ini untuk teman-teman, silakan jika Anda bertanya, temanya adalah muda berwirausaha, ada apa sih dengan muda dan berusaha ini ada apa gitu. Jadi Faris ini adalah alumni 2016, alumni Gontor 2016, sekarang stay-nya di Jogja. Teman saya juga, teman karib lah, akrab banget dulu di Pondok, kemudian lanjutkan dia di Unida ya. Ya deket lah. Jadi nanti jika ada yang bertanya, silakan langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah akan langsung jawab oleh beliau nih. Kita masih ada waktu setengah jam bagian ke depan. Jika ada yang ingin bertanya, masih ada yang penasaran, ya mungkin boleh. Mungkin Iris, masih ada beberapa pertanyaan, mungkin sebelum kita nyampe ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa promo sedikit nih masalah Warung Buminah ini tadi dengan program yang, berbagi tadi. Mungkin teman-teman ada yang ingin berbagi harus kemana, seperti itu gitu kan. Oh iya, betul. Warung kami ini, Warung Buminah 2 ini punya program rutin ya, yang alhamdulillah udah istiqomah, semoga istiqomah juga. Amin. Program sedekah. Oke. Terutama di hari Jumat ya. Sedekah untuk kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada yang janda, ada yang yatim piatu, ada yang duafa. Jadi kita mencari target, tapi nggak asal kasih. Oke. Kadang di jalanan kita nggak tahu orangnya seperti apa. Mungkin dia pengamen tapi uangnya banyak atau bagaimana. Jadi kita mencari, kita tanya ke teman-teman, ini orangnya bagaimana? Oh dia janda, oh dia yatim piatu, harus diberi. Saya juga tanya-tanya ke tetangga-tetangga di sini kan, Pak ini yang orangnya pantas dikasih yang mana? Oh yang A, yang B. Akhirnya setiap pekan itu sudah ada list orang-orang yang pantas untuk diberikan, tidak asal memberikan. Jadi insya Allah donasi-donasi dari teman-teman itu sampai pada tempatnya langsung, sampai tepat pada sasaran. Tepat pada sasaran. Nanti teman-teman kalau misalkan mau bergabung, mau join, bisa langsung DM atau chat ke WA saya atau chat ke DM Buminah ya. Nanti kita berikan nomor rekening atau apa untuk dikirimkan supaya nanti bisa sama-sama kita bersedekah lah. Antum punya uang, saya punya tenaga. Antum bersedekah uang, kita bersedekah tenaga. Insya Allah seperti itu. Nama Instagramnya apa, Riz? Buminah, Riz? Nama Instagramnya ayam bakar _Buminah. Oh, ayam bakar _Buminah. Tuh teman-teman nanti bisa langsung di follow. Mungkin teman-teman ada kelebihan rezeki, mau berbagi, silakan langsung menghubungi Faris. Insya Allah tepat pada sasaran ya, jadi jangan takut. Itu kalau boleh tahu, Riz, itu apakah setiap minggu orangnya sama atau mungkin keliling Jogja daerah sini, atau bagaimana? Alhamdulillah kita punya beberapa orang tua saya ya, punya beberapa teman yang tetangganya itu banyak yang pantas untuk diberikan. Jadi pekan ini kita di Jogja bagian utara. Pekan depan kita di daerah Bantul. Nanti ada juga di Sleman, seperti itu. Jadi insya Allah nggak bisa lah setiap pekan si A terus. Tapi ada yang setiap pekan kita berikan karena memang keadaannya benar. sangat memprihatinkan. Masya Allah. Kita doakan teman-teman semoga ini istiqomah dan terus bertambah para donatur-donatur ya. Karena masih banyak juga teman-teman di luar sana yang membutuhkan. Kalau bukan kita siapa lagi kan ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi begitu. Karena kita nggak ada yang tahu umur sampai kapan. Ya kita nggak tahu juga amal mana akan kita bawa gitu. Jadi seperti itu. Mempersiapkan meninggal itu lebih baik ya. Padahal harus kita memikirkan hidup gimana sih kita itu dengan baik itu bagaimana ya. Lebih baik kita memikirkan bagaimana cara kita meninggal dalam keadaan yang baik. Husnul khotimah begitu.
Iris, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, ini dari Ustadz Basri ini. Kenal juga dari Instagram, beliau ternyata Ustadz ngechat Anda masalah Turki nih. Insya Allah Ustadz, ahlan wa sahlan. Pertanyaan beliau sama dengan pertanyaan yang akan Anda tanyakan, yaitu mungkin ya, tips atau hal penting apa sih yang harus kita siapkan bagi kita, khususnya para pemula nih, untuk memulai terjun ke dunia usaha itu. Oh, ini udah saya catat. Oke. Tips awal-awal mulai usaha ya. Yang pertama ya jelas pasti itu wajib, itu nomor satu adalah minta sama Allah itu ya. Minta, jadi jangan berpikir ini mau buka usaha apa, namanya apa, modalnya berapa, itu nanti. Yang pertama minta dulu, karena kita udah minta, insya Allah dikasih kemudahan apapun itu. Ya. Kemudian meluruskan niat kita. Usaha itu mau untuk apa? Saya berkali-kali ditegur sama orang tua saya ya. Usaha mau ngapain? Kalau mau cuma cari uang, jadi karyawan, jangan jadi pengusaha. Karena kalau usaha cuma cari uang, melelahkan. Usaha itu dinikmati, kemudian untuk menambah keimanan kepada Allah, mendekatkan kita. Karena teori usaha yang saya praktekkan adalah pasrah. Ketika kita sudah ikhtiar, kemudian taat, tawakal ilallah. Dan itu yang harus ditanamkan pertama kali untuk membuka usaha. Saya melihat sering ya, saya keliling Jogja itu misalkan ada booth kecil itu, nggak ada hitungan tahun, mungkin hanya sebulan 2 bulan tutup. Karena berpikirnya adalah ide ini bagus, dikembangkan, tapi kita lupa siapa yang memberikan jalannya. Jalannya itulah. Itu yang pertama. Kemudian kita harus ridho ya sama Allah. Harus wajib itu ridho. Hari ini dapatnya 100.000 ya ridho. Hari ini dapatnya 50.000 ya ridho. Hari ini dapatnya 1 juta ya ridho juga. Jangan dapat banyak ridho, nggak dapat sedikit ridho gitu. Malah kufur nikmat ya. Kemudian yang harus diingat adalah kita ini nggak punya apa-apa. Saya merasakan ya, saya tidak bermodal di awal usaha. Saya tidak punya modal. Kemudian Allah memberikan modal melalui om saya, dan saya sadar saya nggak punya apa-apa. Saya lihat di warung ini punya om saya, dan itu punya Allah semua. Jadi kalau berpikir kita membangga-banggakan nih hasil usahaku, bukan, kita nggak punya apa-apa itu ya. Dan itu kalau membicarakan tips untuk sukses usaha, awal-awal usaha, saya berpikir soal modal. Saya sempat pertengahan kemarin pas udah agak turun tuh saya berpikir, apa saya jadi karyawan aja ya? Maksudnya ketika saya jadi karyawan, bekerja di perusahaan gitu, kemudian punya gaji untuk membackup usaha. Saya berpikir, kemudian diingatkan lagi, usaha itu istiqomah. Akhirnya ya sudahlah, istiqomah di usahanya itu. Saya jadi nggak pernah berpikir soal modal, karena saya yakin pasti Allah kasih. Tapi jangan yakin buta ya. Maksudnya jangan yakin buta tuh langsung pasti Allah kasih, tapi ada ikhtiarnya gitu. Belajar, kemudian antum taat, antum tidak mengeluh, ada ikhtiarnya banyak gitu. Jangan jadi yakin buta. Yakinlah Allah, bismillah pasti Allah kasih. Ya ikhtiarmu apa? Cuma dulu di rumah gitu. Ngapain gitu. Kalau cuman tiduran rebahan, yakin Allah kasih ya kasih ke orang lain, bukan kasih ke kamu gitu. Gitu. Saya kalau membicarakan soal modal saya belum bisa, karena nggak punya sama sekali. Tanpa modal saya alhamdulillah membuka usaha ini tanpa modal. Gitu. Teman-teman ya, tadi lagi-lagi nggak jauh-jauh dari pertama ya, kita punya keyakinan bahwa Allah akan bantu, kemudian dilengkapi atau dikombinasikan juga dengan ikhtiar. Masalah modal itu ya, kalau saya bilang nggak mungkin sih buka suatu usaha tanpa modal. Iya, emang nggak mungkin. Ya modalnya itu tadi, niat, kemudian yakin, itu modal utama gitu harusnya. Dan nanti selanjutnya itu kayak gimana? Dapat saran dari Ustadz ya. Oh, bukan dari Ustadz, dari teman saya. Dia bilang
saya punya mimpi setiap saya sholat malam, dia bilang setiap saya sholat malam saya bawa proposal saya ini, saya tulis cita-cita saya dalam buku, saya bawa sholat malam, dia bilang gitu. Akhirnya suatu malam ketika saya masih di pondok ya, saya tulis mimpi saya satu buku, kemudian saya bawa sholat malam. Akhirnya alhamdulillah Allah kabulkannya saat ini gitu. Walaupun udah doanya udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, yang penting yakin sama Allah. Anak punya pengalaman juga sih, Riz. Mungkin cerita dari almarhum pembimbingan lah ya. Ustaz Anwar Ustaz Jabal itu beliau dari tahun 2000 atau tahun 1000, misalkan tahun 2000 berapa gitu, beliau berdoa ingin mempunyai cita-cita itu punya gedung gitu, punya gedung berapa M untuk rumah mawaris, bisa dikatakan ya, untuk taklim mawaris kan ya. Ternyata ketika beliau akhirnya dipanggil ke Unida untuk mengajar, ternyata Allah kasih gedung itu langsung tanpa biaya dari beliau, full dalamnya sudah semua isinya sudah ada gitu. Karena beliau sering cerita gitu. Benar, oke loh. Ini doa saya di tahun dari berapa puluh tahun yang lalu, Allah ijabah. Sekarang saya Unida tanpa saya nyari duit, nyari ini, Allah kasih depan mata saya gratis dengan tim-tim yang seperti antum-antum gitu katanya. Jadi emang Allah janji Allah itu doa itu mesti dikabulkan ya. Tentu dengan cara-cara yang Allah lebih tahu daripada kita kan ya. Iya. Makanya tetap keep husnuzon terhadap Allah gitu kan ya. Memang susah sih, tapi ya sebagai manusia kan berproses kan ya. Itu kan. Bismillah tapi. Iya emang karena ya anak pribadi pun ngomong gini pun karena juga ya merasakan gitu. Akhirnya ya kadang ketika anak juga jatuh merasakan aduh ya, itu manusiawi dari hati, mungkin dari mulut ya, tapi lagi-lagi jangan sampai kita suuzon terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita gitu kan ya. Iya nggak sih? Ya tadi kembali inausnal ketika billahi min akbari awal min ajahika. Dan untuk umur-umur kita, umur-umur anak muda ini adalah yang paling susah adalah move on. Move on dari kata kebiasaan, dari passion. Jadi ada orang yang berpikir saya nggak mau usaha kuliner karena itu bukan passion saya. Passion saya di sini. Dan sedangkan yang dibutuhkan adalah makan, hidup. Jangan karena passion kita mati gitu. Dan kebiasaan buruk kita sebagai anak muda adalah malas. Malas. Jadi tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, saya berpikir ketika saya ada di pondok semua aman terkendali. Ketika saya misalkan jadi staff, semua aman terkendali, ada yang cover, saya tinggal kerja, gitu kan? Jadi saya aman gitu. Tapi ketika saya keluar, kamu siapa yang mau cover? Nggak ada. Nggak ada yang mau cover. Jadi akhirnya, udah kita harus keluar dari zona nyaman, itu wajib sih. Cari zona yang aman, jangan cari zona nyaman lagi, cari zona yang aman. Ya udah, wajib keluar, wajib move on dari zona nyaman. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Riz, dari Syabani Identity 90. Ini saya kayak harus kenal, juga kenal ya Syabani. Bagaimana Kak Faris menyikapi beberapa konsumtor yang terbesit negatif thinking ke kakak nih? Tentu pasti, ya mungkin kalau kita dari akun mungkin bintang 1 gitu kan ya, atau mengatakan hal ini. Gimana cara antum menyikapi hal tersebut? Maksudnya itu konsumen yang memberikan tanggapan buruk gitu ya? Ya, negatif terhadap mungkin usaha kakak atau mungkin usaha antum atau mungkin dari modal usaha atau mungkin dari makan sebagaimana gitu. Beberapa kali, terutama di konsumen yang datang ke warung atau offline ya kita sebutnya, itu kita menilainya dari adalah setelah dia makan. Setelah dia makan, bagaimana keadaan piringnya? Kosong kah? Masih penuh kah? Atau setengah kah gitu? Jadi ketika itu kita menilai, akhirnya wajib kita mengeluarkan modal untuk merasakan apa yang sudah kita masak. Misalkan tadi dia makan ayam bakar, kok nggak habis nih? Udah kita bakar ayam, yuk kita bakar ayam, kita rasain. Oh ada yang kurang di sini. Jadi pendapat buruk dari konsumen adalah evaluasi untuk kita. Jangan malah menggerutu dan merasa paling benar. Ini saya udah masak nih, dah bagus kok. Bagus itu menurut lidah kita. Kita kan menjual bukan untuk kita, menjual untuk orang lain. Gitu. Jadi menurut orang lain gimana rasanya? Kurang, ya udah perbaiki. Jadi
ayam bakar ini sudah berapa kali berganti-ganti ya resep, cara Oke. memasak, cara membakar gitu ya. Karena kita mencari tes yang paling pas. Oke. Sampai saat ini pun masih mencari tes yang paling pas karena Jogja ini lidahnya tidak lagi banyak orang Jogja. Kalau semuanya orang Jogja itu mudah, kita tinggal ambil rasa manis. Ya. Sekarang daerah mahasiswa banyak yang pedas, banyak yang asin, banyak yang apa. Jadi kita harus mengikuti lidah-lidah mereka. Jadi kalau kita mau buka usaha, saran dan kritik orang itu menjadi evaluasi. Jangan Oke. malah menggerutu. Artinya kita ngeluh dong sama takdir. Ya, udah merasa paling hebat dengan karya kita. Padahal orang yang menilai. Gitu. Jadi harus jadi evaluasi. Apa-apa, enjoy aja itu. Malah seneng. Kalau kita dievaluasi itu harusnya seneng. Gitu. Itu dari Syabani tadi ya, sudah dijawab langsung oleh pemateri. Untuk teman-teman ya, kita masih ada punya waktu sekitar kurang lebih 15 menit ke depan. Jika teman-teman ada yang masih ingin bertanya tentang muda berwirausaha itu apa sih sebenarnya gitu. Apa yang perlu kita persiapkan, kemudian tantangannya. Tadi Faris sudah menjelaskan bahwa jangan selalu ikutin fashion, tapi kembali ke fashion Riz, ada pernah Anda mendengar satu perkataan, kalau misalnya sesuatu itu tidak kita ikutkan dengan fashion kita, misalnya kita anggaplah dari kuliner kita bandingkan, dia lebih fashionnya di katakan mungkin di fashion gitu kan ya, atau baju-baju gitu. Akhirnya dia mencoba untuk wisata kulit, tapi tidak sesuai dengan kemampuan dia. Nah itu bagaimana? Akhirnya dia menjalankan setengah-setengah atau dia tidak menguasai bidang tersebut. Gimana tuh? Tantangannya tuh menurut antum? Saya pernah beberapa kali coba ya, kayak Oke. jualan baju pernah, kemudian jualan apa ya, tas ya, ikut orang tua saya jualan tas pernah gitu. Memang berat, bukan di apa namanya, dipaksa oleh keadaan. Oke. Ketika itu keadaan saya adalah tidak punya apa-apa. Kalau nggak ini nggak makan, kalau nggak ini nggak hidup. Akhirnya mau nggak mau adalah saya keluar dari passion. Tapi kalau memang orang itu masih punya modal untuk hidup, Oke. masih punya sandaran untuk hidup, silahkan gitu. Tapi jangan itu tadi, jangan meyakini buta bahwasanya saya akan sukses dengan passion ini. Tapi lihat, mikir lagi keadaannya. Misalkan keluarga lagi down, tetap aja maunya passionnya olahragawan, ya harus olahraga terus, ya enggak. Kewajiban kita tuh menafkahi keluarga. Kalau nafkah keluarga tidak tercukupi, ya udah cari yang benar-benar bisa menafkahi. Toh hidup cuman bentar lagi gitu, nggak lama mati. Jadi jangan berpikir bahwasanya harus kerja sesuai passion. Kalau passion itu menghasilkan, oke, fix jalani. Kalau passion itu tidak menghasilkan, lihat imbasnya ke orang-orang sekitar kita. Bagaimana mereka? Senangkah? Gitu. Saya pernah kayak apa, desain ya, suka ngedesain gitu. Ternyata dari desain itu ada hasilnya, tapi tidak mencukupi. Akhirnya ya udah, apa yang tidak disukai tapi harus dijalani, dipaksa oleh keadaan gitu. Kalau mau kita menjalani passion, nggak apa-apa, dalami ilmunya, pelajari, cari mentornya yang sudah dalam passion kita yang inginkan, kemudian lakukan. Kebanyakan dari kita adalah banyak sekali ilmu yang numpuk tapi tidak diaplikasikan. Setiap hari ikut Zoom meeting, setiap hari ikut seminar ini itu, tapi belum ada yang diaplikasikan. Tapi coba kita dapat satu ilmu, aplikasikan. Ilmu iklan, langsung aplikasikan. Ilmu desain, aplikasikan. Ilmu mengolah Instagram, langsung aplikasikan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Walaupun nanti pada akhirnya Allah bilang nanti dulu, tapi kita udah ikhtiar. Jadi nggak cuma belajar, tapi udah diaplikasikan. Itu. Ini menarik sih pembahasan ini ya, karena Ana nemu beberapa memang mungkin teman atau mungkin ya dari sosial media kita akan melihat kan, ya kerjakan sesuatu itu menurut fashionmu gitu, karena supaya yang kamu lakukan itu menghasilkan gitu kan. Ada yang mengatakan dia bekerja dari kayak misalkan dari game, saya kira fashionnya di sana udah dijalankan gitu loh. Padahal kita nggak tahu maksudnya apa ya, ini tuh
akan bertahan atau enggak gitu kan ya. Jadi mungkin memang harus benar-benar survive kemana-mana gitu ya. Atau Iya. bagaimana sih sebenarnya baiknya kita mulai usaha tuh, kita maksudnya gini Riz, sebelum kita mulai usaha misalnya nih belum belum dapat gambar anak kan berwirausaha dalam bidang apa gitu. Heeh. Nah, seberapa penting sih kita untuk melihat pasar itu, misalkan kita nih butuh, kayaknya nih, anak bukan passion akhirnya, gini lah, anak passion anak, anggaplah di dunia mungkin pendidikan gitu kan ya, tapi anak ingin berwirausaha. Nah, anak kan tapi nggak tahu lapangan nih. Nah, bagaimana cara kita mencari sesuatu itu yang setidaknya pas untuk kita jalankan, mungkin dari kayak mungkin sembako atau tadi berusaha dalam bidang yang kuliner sebagaimana gitu tuh bagaimana gitu. Kalau Sepengalaman saya ente gitu. sharing sama teman-teman, apalagi Oke. kalau di pondok saya di Jogja ini, setelah kita selesai kita diberikan pendidikan untuk berwirausaha gitu. Oh. Mentor itu yang pertama mentor ya. Kalau kita Hmm. malu untuk mencari mentor atau tidak ada mentor, kita cari teman. Teman yang memang dia udah berusaha, udah punya usaha yang jalannya cukup lama gitu. Kita bisa Oke. tanyakan apa yang dibutuhkan pasar Indonesia apa? Hmm. Makanan kah? Makanan seperti apa? Kita tanyakan seperti itu. Kadang kita berpikir adalah, misalkan saya orang Jogja, saya datang ke Ponorogo. Wah, di Ponorogo nggak ada gudeg nih. Kayaknya bikin gudeg laris nih di sini. Belum tentu, karena lidah orang Ponorogo mungkin sukanya pedas, nggak suka manis gitu. Oke. Jadi kita harus lihat dulu pasarnya. Yang paling penting adalah cari mentornya, Hmm. cari komunitasnya, supaya kita kalau nggak tahu kita bisa bingung harus kemana. Terus kemudian ketika jatuh ini harus diapakan. Nah, jadi nggak langsung gagap, langsung tutup gulung tikar, enggak. Enggak. Itu. Pokoknya dicari komunitas dan mentornya, itu yang penting sih. Kalau awal-awal. Tuh teman-teman memang jauh di belakang itu pun kita harus banyak mempersiapkan tentunya, kita tahu tentang pasar bagaimana kita terjun daerah ini, mereka lebih terhadap apa, seperti apa begitu ya. Karena pun memang Iya, anak di sini pun warung-warung yang ya anggaplah warung-warung beraneka atau bernuansa Indonesia pun di sini pun itu emang sih makanan yang paling diterima di sini satunya itu mie itu, Indomie itu, wah itu orang sini pun suka. Padahal kalau kita ya, tanpa anda mendeskripsikan tempat makan mereka, rasanya tuh kalau nggak ya mereka nggak mengenal rasa pedas. Jadi kalau misalnya kita kesini pun kaget, anak-anak pertama kali makan di sini tuh kaget banget. Cabai ini Riz, cabai itu merah warnanya, tapi pas kita makan itu manis. Nah itulah makanya. Jadi pernah makan satu rumah makan di daerah sini, itu dapat kecap dan dapat sambal tuh. Dua-duanya coba, dua-duanya manis. Jadi emang mengetahui pasar itu emang penting gitu kan. iya. Nah kira-kira untuk mempersiapkan sebelum kita mulai usaha dengan kita mengetahui pasar itu butuh berapa lama sih Riz? Atau seberapa Eh, jaraknya atau berapa lama mungkin setelah itu kapan mulai bisa usaha? Pengalaman ente gimana tuh? kalau pengalaman saya belum pernah ya, karena saya langsung Langsung dimentorin dong mentor, ya. Oke, langsung oke. dimentorin. Artinya dimentorin sama om tante saya, Oke, langsung dimentorin. Udah buka usahanya yang ini aja. oke. Penyetan ya dulu, awalnya Iya, penyetan. penyetan. Yang ini aja, ditambahkan dengan ayam bakar. Karena daerahmu itu adalah daerah mahasiswa yang dia membutuhkan makanan, dia butuh makanan yang cepat saji, tapi bukan junk food. Oke, oke. Ya I kan? see, I Kalau see. goreng-goreng kan cepet ya, cepet Iya. aja. Paling kalau bakar yang agak lama. Dia butuh waktu yang instan juga, karena dia butuh kuliah gitu. Akhirnya ya sudahlah, bukalah ini dengan variasi beberapa sayur Menu. atau makanan Oke. menu gitu, makanan bakar yang menjadi pilihan para mahasiswa, dan harus disesuaikan lidah. UAD, UTY ini kebanyakan banyak sekali orang daerah timur. Iya, iya. Nah, orang daerah timur itu membutuhkan banyak karbohidrat. Dia Oke. sangat suka banyak makan. Jadi Oke. salah satu kelebihan warung Buminah itu adalah nasi yang bebas tambah Oh, prasmanan. gitu. Saya prasmanan. Prasmanan. Oke, oke. Jadi orang timur itu cukup dengan satu lauk tapi dia bisa makan sampai kenyang, karena itu kelebihannya di situ. Nah, Oke. itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa kan.
makan banyak tapi harga agak murah. benar-benar. Itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Gitu. Jadi awal usaha saya belum kepikir, jadi langsung dimentorin karena juga nenek kakek saya juga bilangnya udah jualan soto karena mereka sukses di soto kan. Tapi akhirnya kayaknya agak aneh sih, ya udah ayam bakar aja lah gitu, Bismillah gitu. Jadi langsung alhamdulillah ada mentornya, nggak pakai mikir. Mungkin yang mikir tuh waktu buka usaha kaos tie-dye itu ya, itu karena mentornya cuma ibu saya. Ibu saya juga cuma bisa kreativitasnya bukan pemasarannya, jadi pemasarannya coba nyari sendiri, tapi ternyata berat kalau memang usaha tanpa mentor tuh berat sekali, butuh mentor, sangat butuh mentor itu. Jadi kalian yang mau buka usaha, teman-teman yang buka usaha, usahakan kalian punya mentor, punya teman yang bisa membantu kalian dari segi ilmu ya. Alhamdulillah kalau dari segi modal alhamdulillah gitu. Dan harus punya mentor yang bisa membantu kalian supaya tidak gulung tikar. Punya karyawan, Riz? Insya Allah doakan ya, mohon doanya teman-teman. Insya Allah tahun depan kita mau ada karyawan karena sudah mulai melelahkan ya. Berarti sudah mulai sekarang mulai ente sama siapa nih biasa di sana? Saya, Ana di sini dibantu ibu ya, karena ibu yang tahu resep awalnya ya. Kemudian dibantu istri biasa kalau malam, kemudian dibantu adik. Jadi ada 4 orang biasanya yang stay gitu, apalagi kalau rame. Tapi karena sudah mulai rame banget gitu, jadi insya Allah tahun depan kita ada karyawan, terutama untuk hari Senin, Kamis dan Jumat itu kita sangat butuh karyawan. Mungkin ada penonton yang tertarik untuk menjadi karyawan. Tuh untuk menjadi partnernya Faris tuh silakan langsung ke Jogja tuh. Ntar bisa hubungi beliau atau mungkin mau ke Jogja mau silaturahim terus mau mendaftarkan diri menjadi donatur tetap ya. Ahlan wasalan, sangat membantu sekali insyaallah. Tinggal hubungi beliau insyaallah nanti dijemput di Jogja. Ini Riz mungkin sebelum terakhir nih ya. Menurut ente untuk antum nih faktor apa sih yang mendukung atau penyebab satu usaha itu bisa dikatakan berhasil lah? Karena kalau kita bahas gagal, orang nggak mungkin mau gagal ya. Pasti orang mau berhasil. Yeah. Kalau dalam yang saya rasakan ya, saya nggak bisa melihat dari orang lain. Kalau yang saya rasakan adalah keberhasilan berusaha adalah istiqomah, terutama istiqomah dalam ibadah, itu yang paling penting. Karena ketika kita jatuh pun kita tetap merasa berhasil karena kita sudah berikhtiar. Dan Allah tidak akan lupa dengan janjinya bahwasanya ikhtiar kita akan dibalas. Semoga Allah balas di akhirat. Kenapa untuk urusan dunia saja kita itu mau berdarah-darah, bangun pagi ke pasar masak, kemudian kerja, larut malam kita beres-beres warung tidur, kemudian pulang lagi kayak gitu. Kenapa kita mau berdarah-darah untuk kerja, untuk dunia, sedangkan untuk akhirat kita kebalikannya, setengah-setengah, malah kebalikannya gitu ya. Saya pun masih merasakan banyak juga waktu untuk kerja ya, sedangkan sholat 5 waktu aja, ngaji kadang lupa, murojaah apalagi gitu. Jadi merasanya kayak ini berlebihan, bisa dibilang tabarut juga, Allah kasih sudah semakin banyak tapi ibadahnya semakin berkurang. Jadi menurut saya kesuksesan adalah ketika kita bisa istiqomah di jalan Allah, kita bisa sukses dengan husnuzon kita kepada Allah dan taat kita kepada Allah, sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan usaha kita menjadi nilai ibadah. Itu yang menurut saya sukses saya. Untuk masalah nanti Allah balasnya 10.000, 20.000, 200.000 atau berjuta-juta, itu terserah Allah. Bismillah. Dan niatkan tetap untuk menjadi orang kaya dan bermental kaya. Jangan seorang muslim itu jangan bermental miskin. Jangan minta-minta, jangan ngemis, ya, jangan misalkan kayak misalkan contoh gampangnya, ada teman habis wisuda nih langsung bilang traktiran nih, wah itu mental miskin banget. Atau kayak tolong dong, bantu dong, jangan minta sama manusia, kamu bakal nyesel. Kita bakal nyesel kalau minta sama manusia.
minta sama Allah biar Allah yakinkan bahwasannya kita itu udah nggak butuh sama manusia. Itu yang berat itu. Jangan bermental miskin dan harus kaya. Karena apa? Cobalah kita ke jalanan, banyak yang harus ditolong. Makanya saya bercita-cita harus kaya, harus kaya supaya harta kita bermanfaat dan kita bisa banyak nolong orang. Gitu. Benar. Ini super duper baik nih, apa ya, sampaian materi, kemudian isinya itu dari ukhrawi dan duniawi ini kita dapat semua akhirnya hari ini. Ini sangat berkesan sih bagi anak walaupun tidak berkecimpung dalam dunia wirausaha, tapi beberapa hal yang bisa anda tangkap untuk dunia pendidikan ya. Sedangkan jalan ini utamanya tentang masalah niat, kemudian masalah kesungguhan, kemudian masalah keyakinan, masalah hubungan kita Allah kok bainana wa bainan nas wa bainallah, ini sangat penting ya. Lagi-lagi memang ya besar banget sih secara tidak langsung peran Allah itu sangat penting. Maka jangan kalian datang kepada Allah hanya saat kalian merasa butuh gitu. Maksudnya dalam arti lain ketika kalian jatuh baru kalian datang kepada Allah. Allah nggak bakal rugi, tapi kalian datang ketika senang dan ketika duka pun datangnya kepada Allah gitu kan ya. Ini terakhir mungkin ada closing statement buat teman-teman. Closing statement ya. Teman-teman, untuk teman-teman yang mau memulai usaha, yang pertama adalah saya juga ya sedang memperbaiki diri. Untuk husnuzon kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Yang harus diingat adalah kita ini siapa, kita ini statusnya apa di dunia. Kita ini statusnya cuma hamba Allah yang disuruh untuk beribadah. Jangan jadikan usaha ini, kerjaan ini menjadi lalai kepada Allah gitu. Saya juga sepekan sekali ya, atau 3 pekan sekali itu saya juga ngajar ya, kayak ngajar bahasa Arab, ngajar Iqra gitu ya. Karena guru kita udah ngingetin, kayak kita ngingetin bahwasanya kita harus ngajar dimanapun. Tapi jangan sampai ilmu kita untuk mengajar ini adalah sebagai ladang untuk mencari nafkah. Jangan berharap nafkah dalam mengajar, apalagi yang teman-teman yang mengajar Al-Quran, nauzubillah, kita minta gitu uang dari mengajar Al-Quran ya. Jadi mengajar penting dan harus berusaha. Kita hidup dari usaha kita sendiri, jangan dari mengajar. Closing statementnya adalah pokoknya tetap semangat, tetap ikhtiar, yakin bahwasannya Allah itu maha baik. Allah itu maha baik ya. Jangan takut, pasti Allah nanti balas. Kalau tidak dibalas di dunia, insya Allah pasti balas ikhtiar kita ini di akhirat kelak. Alam bisawab. Ini kita seperti islamisasi di Unida nih, Riz. Syawaban ya. Itu teman-teman ya, sudah baik tadi yang disampaikan oleh beliau tentang muda berwirausaha itu bagaimana, seperti apa, dan pasang surutnya bagaimana dalam dunia berwirausaha, khususnya di Warung Bumina di Yogyakarta. Jadi teman-teman nanti jika ada yang silakan, jika ada yang mampir atau mungkin join tadi menjadi seorang donatur, ya silakan bisa langsung mengunjungi. Yang Jogja mungkin bisa langsung ke tempat beliau, atau mungkin yang di luar Jogja bisa melalui via DM atau entar di mana Anda sampaikan ke beliau, atau entar Anda kasih nomor WA beliau, silakan. Ya tentu dengan Pak tuh ayam bakar Bu Mina, silakan tuh di follow teman-teman ya. Insya Allah dari kita untuk kita dan oleh kita juga nanti, seperti itu. Alhamdulillah sudah 1 jam kita bersama Saudara Faris nih. Anda ucapkan baik-baik terima kasih Riz untuk waktunya, untuk materinya, ilmunya tentunya sangat-sangat berguna. Yang Anda rasakan juga untuk mungkin insya Allah teman-teman tadi yang sempat hadir. Anda ucapkan terima kasih banyak dan mohon doanya supaya acara ini tetap berjalan pada garisnya, pada lurusnya, pada relnya, tidak melenceng kemana-mana, seperti itu ya. Dan doakan dari acara ini juga target besar Anda adalah bisa membantu teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Jadi memang masih bertahap. Gitu kan. Ya doakan juga semoga kuliah Anda dipermudah, dilancarkan. Amin. Mungkin next time kita ketemu di Jogja, Riz ya. Amin, insya Allah ditunggu. Nanti Anda ke Jogja lah, kapan-kapan ke Warung Bumina. Lancar kuliahnya di sana. Insya Allah, amin.
Ana izin mau Ana upload Riz ya ke Instagram. Ntar Ya, insya Allah di YouTube juga akan Ana post ya. Semoga ini menjadi amal jariah buat antum dan teman-teman dan mungkin keluarga juga seperti itu ya. Dan ini mungkin satu hal yang perlu Anda sampaikan penting. Jadi ini acaranya bersifat sharing ya, pengalaman beliau dan yang beliau tahu. Maka jika nanti antum ada yang menyaksikan acara dari awal sampai akhir atau mungkin setelah ini ada yang menonton tayangan ulangnya, menemukan satu kesalahan yang menurut antum kurang pas, oh harusnya seperti ini, kok dia kayak gini. Mohon untuk diklarifikasi atau ditabayunkan kepada kami selaku penanggung jawab dan atau langsung kepada Faris selaku pemateri ya. Jangan langsung menjudge, ini orang ini nggak benar nih gini. Enggak, karena ini berdasarkan pengalaman beliau dan mungkin yang beliau tahu sedikit tentang tadi. Maka pentingnya antum tabayun. Di dunia seperti ini sekarang penting banget tabayun. Seperti itu teman, aja langsung menjudge, ini salah nih, akhirnya gini. Jangan seperti itu ya, karena kami niatnya hanya untuk sekedar sharing. Mungkin teman-teman ingin terjun ke dunia wirausaha akan seperti ini, seperti itu ya. Jadi itu, bisa langsung klarifikasi nanti bagaimana. Dan itu mungkin ada masukan bagaimana, silakan teman-teman ya. Dan mungkin pun setelah ini ada yang ingin memberi masukan untuk acara sharing, sangat-sangat dipersilakan. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi saya terima kasih banyak Riz. Salam buat keluarga, semoga untuk ayam bakarnya atau warung Bu Mena semakin laris, semakin barokah lah intinya. Dan bisa membantu banyak orang gitu kan ya. Dan semoga kita diberi umur yang panjang, bisa bertemu dengan waktu mungkin di Jogja atau mungkin di Batam atau mungkin di tempat-tempat yang kita tidak tahu lah di mana. Oke. Karena tunggu di Turki nih Riz, mungkin dari Bu Mina bisa gue ke Turki, kita buka warung di Turki kan, cabang Turki. Amin. Seperti itu. Pak Jidan. Ya kita kan bermimpi seperti kata Fuad itu kan, siapa namanya? Yang 5 menara tuh. Kan Fuad itu kan nggak usah bermimpi, tahu-tahu bisa jadi ada warung Bu Mina cabang Turki kan ya. Nggak tahu gitu. Ya seperti itulah namanya mimpi kan ya. Yang penting ikhtiar dan jangan lupa berdoa. Mungkin itu ya dari Ana Riz. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Untuk teman-teman juga yang sudah join tadi, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan kira-kira Riz? Untuk teman-teman mungkin. Cukup lah ya dari yang panjang lebar tadi yang kita bahas. Oke, pokoknya teman-teman yang mau buka usaha dan sedang berusaha, tetap semangat ya. Jangan putus asa. Karena pasti Allah bantu asal kita juga mau taat. Seperti itu, to'ah. Jangan lupa itu teman, to'ah, taat itu sama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Faris dan kepada teman-teman yang sudah hadir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur Riz ya. Makasih Riz. Ya, sama-sama.